tipsnya teman-teman. Yang pertama, kita harus punya referensi yang cukup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, adik-adik mahasiswa dan semua teman-teman pada hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat. Ya, di video kali ini berjumpa lagi dengan saya. Dan yang menarik dalam video kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana sih cara menulis latar belakang penelitian dengan mudah. Terus tonton video ini dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini, like dan subscribe supaya saya semangat membuat konten video dan membagikan ilmu kepada teman-teman semua. Oke, kita lihat video berikut ini. Oke teman-teman, gimana sih caranya Bu membuat latar belakang ya? Sebetulnya kalau kita paham tentang kucingnya itu akan sangat mudah. Jadi kita harus tahu teman-teman, awalnya adalah apa saja yang harus kita tulis dalam latar belakang penelitian gitu ya. Apa sih latar belakang itu? Nah, dalam latar belakang itu kan memuat berbagai penjelasan mengenai alasan masalah kenapa penelitian kita itu penting dilakukan, kenapa kita harus melakukan penelitian itu dan dianggap menarik untuk dikaji. Nah, itu adalah poin pentingnya. Dan kedua adalah kedudukan masalahnya, bagaimana peneliti itu dapat menguraikan berbagai permasalahan menjadi ruang lingkup masalah yang menjadi sangat luas gitu ya. Tetapi kita harus ada batasan permasalahan ya. Meskipun nanti di dalam latar belakang kita juga menguraikan masalah itu secara luas, tidak hanya spesifik ya, berbagai permasalahan, tetapi nanti merunut ke inti permasalahan yang akan kita kaji. Itu poin kedua. Dan yang ketiga, keaslian penelitian itu juga menunjukkan secara tepat bagaimana sih bahwa masalah yang kita teliti itu belum terpecahkan oleh peneliti terdahulu. Nah, itu yang menjadi penting. Apa yang menjadi kebaruan atau pembeda penelitian yang kita lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, biasanya ide-ide seperti ini akan sulit ditemukan kalau kita jarang membaca referensi. Jadi adik-adik mahasiswa, teman-teman semua harus sering-sering membaca referensi ya, baik itu jurnal ya atau karya ilmiah yang lain seperti skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu teman-teman harus rajin membaca ya, dan itu menjadi penting. Nah, sekarang nih, lalu bagaimana Bu dalam membuat tahapannya gitu ya? Bagaimana sih kita harus menyusun latar belakang? Nah, lalu gimana sih cara membuatnya? Kalau tadi kan kita sudah paham terlebih dahulu tentang apa yang akan kita tulis di dalam latar belakang, apa yang akan kita tuangkan di dalam latar belakang. Nah, kemudian cara menulis latar belakang. Nah, ini ada tipsnya teman-teman. Yang pertama, kita harus punya referensi yang cukup ya. Referensinya apa? Boleh dari jurnal, boleh dari skripsi yang sudah ada, boleh dari tesis, boleh dari disertasi. Nah, teman-teman harus punya referensinya, dikumpulkan, di-download. Teman-teman bisa searching ya, dan dengan mudah sekarang kan bisa didapatkan ya. Artinya teman-teman harus mencari itu referensi yang cukup yang nantinya akan menjadi sumber pustaka teman-teman di dalam latar belakang. Nah, referensi itu teman-teman kumpulkan, cari sesuai dengan tema atau topik penelitian yang teman-teman tulis ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah teman-teman membuat list paragraf. Nah, ini adalah cara yang paling mudah dan ini juga saya lakukan ketika saya menulis karya ilmiah ya, baik mulai dari skripsi, dari tesis, dari disertasi yang sudah pernah saya buat, saya membuat list paragraf-paragraf. Nah, paragraf ini yang kita tulis itu bersifat dari umum ke khusus. Nah, cara ini mempermudah, kenapa? Karena akan membuat kata kunci dari paragraf yang akan kita buat. Kata kuncinya itu akan mengunci kita supaya kita tidak lari kemana-mana teman-teman ya. Jadi kalau kita nulis itu terkadang kan tulisannya mengarah ke A, B, C, D
gitu ya, kemana-mana tulisannya ya. Dengan kata kunci list paragraf ini itu akan menjadi patokan buat kita ya. Oh ternyata tema paragraf yang pertama itu saya harus berbicara tentang misalnya tentang peran Indonesia terhadap ya gitu, terhadap sesuatu. Nah, itu sebagai contohnya ya. Atau mungkin potensi pertanian di Indonesia. Nah, menjadi satu kunci yang pertama, paragraf pertama, sehingga kita berbicaranya tentang itu dan tidak ke yang lain. Nah, begitu ya teman-teman, itu akan mempermudah. Kita buat list paragraf dari awal sampai akhir sesuai merujuk kepada tema penelitian kita. Nanti saya akan berikan contohnya. Yang selanjutnya, teman-teman harus memiliki data pendukung. Jadi data-data yang bisa diperoleh dari berbagai sumber ya, yang itu mendukung riset kita, mendukung penelitian kita ya. Boleh dari banyak kan sumber data ya, dari Badan Pusat Statistik, dari WTO ya, dan sebagainya ya, sesuai dengan keperluan data teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman harus paham ya, masalah yang teman-teman angkat di dalam penelitian itu apa. Nah, ini harus ada sumber rujukannya juga ya, sumber referensinya. Nah, ini hal yang menjadi penting dalam topik penelitian kita. Jadi kita harus paham terkait masalah yang akan kita kaji ya, dan itu harus ada sumber rujukannya, sumber referensinya. Nah, itu menjadi kunci ya. Oke, selanjutnya teman-teman itu juga harus bisa menyusun kalimat dengan benar. Ya, ini yang menjadi sulit ya, sangat sulit. Jadi kalau saya ngerevisi mahasiswa itu rata-rata penyusunan kalimatnya itu yang masih belum sepenuhnya benar gitu ya. Jadi banyak yang keliru. Apa yang menjadi patokan? Kita harus bisa menentukan ya penulisannya sesuai dengan SPOK gitu ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan itu menjadi salah satu kuncinya. Berpatokan aja dengan itu. Kalau kita menyusun, oh ini udah sesuai belum ya gitu, kaidah dengan bahasa Indonesia ya. Oke. Dan selanjutnya teman-teman juga harus tahu memperhatikan tanda baca, titik, koma ya. Itu harus penting ya, itu harus, dan itu sangat penting ya. Karena apa? Karena itu akan menjadi kunci dalam membuat kalimat. Bagaimana kita harus meletakkan koma, bagaimana kita harus meletakkan tanda titik ya, dimana kita harus membuat tulisan ya dalam bentuk angka ya, misalnya ribuan ya, ratusan, itu seperti apa. Nah, itu juga menjadi hal yang penting. Yang tidak kalah penting adalah pencantuman kutipan ya. Kutipan di sini adalah daftar pustaka. Bagaimana cara menulisnya? Teman-teman akan mudah itu bisa menggunakan Mendeley ya. Jadi ini biasa yang digunakan oleh mahasiswa atau acuan untuk bisa menulis kutipan dalam karya ilmiah. Meskipun di dalam Mendeley itu juga kita tidak serta-merta kita menulis, kita cantumkan di Mendeley, kemudian otomatis akan tersusun rapih di karya ilmiah kita, tidak ya teman-teman. Jadi itu juga harus kita edit terlebih dahulu, sesuaikan dulu bagaimana menulis nama, tahun, kemudian nama jurnal, nama referensi, keterangan referensinya ya, kemudian link yang harus disampaikan. Nah, itu harus kita susun secara mandiri gitu ya, tidak serta-merta akan otomatis. Nah, itu teman-teman yang harus perhatikan tips dalam menyusun latar belakang. Oke. Ya, oke, teman-teman ya, masih terus di video ini. Dan yang menarik, bagaimana sih cara membuat paragraf yang tadi saya sampaikan. Kalau kita sudah membuat list ya, teman-teman sudah membuat list untuk menyusun dari berbagai paragraf ya, nanti menjadi satu bab kan gitu ya, satu bab pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan itu kan memuat latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian ya, itu dalam satu bab pendahuluan ya,
penting adalah kita membuat latar belakang terlebih dahulu gitu ya. Nah, dalam membuat paragraf kita harus bisa merangkai kalimat itu menjadi kalimat yang bisa dibaca dan dipahami oleh orang lain ya. Ini yang perlu diingat teman-teman, bukan kalimat ini yang nanti kita baca sendiri ya. Ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa, yang sering salah itu biasanya dia membuat kalimatnya sendiri ya. Jadi bahasanya itu yang ngerti ya, yang nulis sendiri, bukan orang lain yang membaca ya. Sementara karya ilmiah seperti skripsi, jurnal dan sebagainya itu kan akan dibaca oleh banyak orang ya. Nah, sehingga kita harus memuat kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang tepat ya. Tadi kata kuncinya adalah subjek, predikat, objek dan keterangan gitu ya. Nah, rangkaian kalimat ini disesuaikan dengan tanda baca ya. Sekarang saya akan membuat contoh. Misalnya teman-teman ini ya, ada salah satu judul penelitian yang diangkat ya. Contohnya kita contohkan saja strategi pengembangan agribisnis kopi di Palembang gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Gimana caranya Bu kita bisa membuat list paragrafnya? Saya masih bingung gitu ya. Oke. Nah, caranya itu sederhana dan menurut saya ini menjadi penting ya dalam membuat latar belakang. Teman-teman buat listnya dulu. Oh, ada kata kunci. Kata kuncinya di mana? Di judul, teman-teman. Jadi judul penelitian teman-teman itu adalah menjadi kata kunci, sehingga itu menjadi pegangan kita untuk kita tidak lari dari judul tersebut ya. Kalau tadi contohnya judulnya itu adalah strategi pengembangan agribisnis kopi di Palembang. Ada berapa kata kunci yang harus kita pegang teman-teman? Yang pertama adalah ada strategi pengembangan, kedua ada agribisnisnya, ketiga ada komoditas kopi, yang keempat ada wilayahnya. Nah, sudah ketemu kata kuncinya, tinggal teman-teman buat list inti untuk membuat suatu paragraf. Kalau tadi harus membuat dari umum ke khusus ya. Yang pertama kita bikin dulu, buat dulu teman-teman ya. Kalau tadi udah ada temukan kita kata kunci, berarti kalau kita ingin membicarakan tentang potensi komoditas kopi di wilayah tersebut ya, di kata kunci pertama, berarti tadi ada komoditasnya apa? Kopi ya. Komoditasnya adalah kopi. Yang kata kunci kedua adalah wilayah, wilayahnya di Palembang. Nah, berarti muncul pertanyaan kritis dari diri kita seharusnya, kenapa ya? Kenapa harus komoditas kopi? Kenapa harus di Palembang? Nah, teman-teman ingat ya tadi yang saya sampaikan di awal bahwa harus ada alasan kenapa topik kita itu penting ditulis, penting akan diangkat. Kenapa harus komoditas kopi? Kenapa harus di wilayah Palembang? Siapkan data, siapkan sumber referensinya. Nah, sudah teman-teman saya kira sudah mulai sudah mulai bisa memahami ya. Semoga bisa memahami. Oke, kita tuangkan ke dalam satu paragraf ya. Nah, jadi kita sudah dapat kata kunci. Kita berbicara dulu, kenapa harus di wilayah Palembang nih komoditas kopi ini? Ya, kalau kita belum mau merujuk ke komoditas kopi, kita boleh berbicara pertanian, ya, karena memang terkait dengan pertanian, ya. Oke, kita bisa membahas tentang pertanian, potensi pertanian di Indonesia terlebih dahulu. Ya, teman-teman list ya, potensi pertanian di Indonesia. Oke. Nah, banyak sekali potensi pertanian yang ada di Indonesia ya, berbagai macam komoditas ya. Komoditas tanaman semusim misalnya, komoditas tanaman tahunan. Oke, kita akan merujuk ke list yang kedua. Salah satunya adalah kopi ya. Oke, teman-teman sudah bisa memahami ya. Selanjutnya adalah kopi. Nah, kopi ini potensial sekali di berbagai wilayah ya. Oke,
mendukung pertanyaan kita selanjutnya, yang kedua, kenapa harus di wilayah Palembang? Kita harus punya data, teman-teman, ya. Datanya adalah potensi kopi di seluruh Indonesia. Oke, ya. Di seluruh Indonesia. Nah, ada di wilayah mana saja? Sehingga kita merujuk satu wilayah, yaitu Palembang. Nah, Palembang ini bukan berarti menjadi satu-satunya wilayah potensial dong. Nah, maka harus dipenuhi dengan didukung dengan data, ya. Nah, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata sangat potensi nih di Palembang kopi. Jenis kopinya apa ya? Karena ada robusta gitu ya, ada yang lainnya juga. Nah, oke. Setelah itu teman-teman bisa menjelaskan tentang potensi salah satunya di Palembang. Jadi potensi kopi di wilayah Palembang. Nah, itu akan menjadi satu paragraf yang sudah akan mendukung kita melaju ke tujuan pokok penelitian. Sudah ada gambaran ya, jadinya oh ternyata kita mengambil wilayah Palembang itu karena produksi kopi, misalnya produksi kopi di Palembang itu cukup tinggi ya, dan permintaan kopi di Palembang cukup besar. Itu sebagai contoh. Nah, artinya itu sudah menjadi kata kunci teman-teman untuk kita bisa mengambil topik ya, mengambil alasan kenapa harus di wilayah tersebut. Oke, nah selanjutnya ada di paragraf mungkin di list selanjutnya ya. Kalau tadi sudah ada kata kunci komoditas kopi di wilayah Palembang. Nah, memuat berbagai permasalahan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa teman-teman harus punya rumusan masalah, kata kunci masalah yang akan diangkat ya. Nah, masalah-masalah itu nantinya akan diuraikan. Sekarang memunculkan pertanyaan, lalu kenapa tadi ya di wilayah Palembang kenapa harus kopi? Masalahnya apa? Nah, itu yang teman-teman uraikan di dalam paragraf ya, rumusan masalah. Oke ya. Jadi list yang pertama adalah kita berbicara tentang potensi pertanian di Indonesia. Yang kedua adalah kita berbicara tentang potensi kopi di salah satu wilayah di Indonesia, yaitu di Palembang. List ketiga kita berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh kopi, pengembangan kopi ya, yang ada di Palembang gitu ya, di wilayah Palembang. Masalahnya itu apa saja, dan itu akan menjadi banyak, masalahnya itu banyak teman-teman ya. Boleh teman-teman cakupannya luas, tidak hanya masalah satu topik penelitian. Nanti akan mengkerucut lagi di rumusan masalah, baru itu yang diangkat, salah satu masalah yang akan diangkat. Oke. Nah, jadi setelah kita bisa menguraikan berbagai permasalahan, banyak kan masalah yang dikaji, didukung dengan berbagai sumber referensi. Jangan lupa ya teman-teman, itu dicantumkan juga di dalam setiap kita menyusun list tadi paragraf, itu harus itu ada sumber referensinya, bukan berarti dari pernyataan sendiri. Nah, ini nanti berbahaya ya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah kita membuat ini udah ada nih masalahnya apa gitu ya, dan kita bisa memberikan sedikit solusi ya, solusi dari masalah yang kita hadapi gitu ya. Mungkin nanti dari rujukan jurnal yang penelitian yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Namun penelitian tersebut belum menjawab sepenuhnya masalah yang kita angkat ya. Nah, sehingga nanti ini menjadi penting bahwa penelitian kita harus dilakukan karena masalah yang kita angkat ini belum terjawab. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di awal bahwa kata kunci untuk penulisan latar belakang itu adalah adanya masalah yang harus diangkat dan belum menemukan solusinya, belum dipecahkan permasalahannya, dan itu menjadi pembeda penelitian kita dengan penelitian yang lain. Oke ya. Boleh kita memberikan tentang pengembangan agribisnis, boleh. Bagaimana pengembangan agribisnis kopi yang sudah dilakukan di Palembang ya, apakah sudah baik, apakah belum baik, apakah masih menghadapi berbagai permasalahan gitu ya. Boleh kita mencantumkan penelitian terdahulu, referensi gitu ya, boleh. Nah, itu menjadi dukungan, menjadi
sumber pendukung untuk latar belakang teman-teman ya, sehingga nanti di akhir teman-teman bisa menemukan sebuah inti bahwa pentingnya penelitian ini dilakukan. Jangan lupa teman-teman juga menuliskan tujuan penelitian ya di dalam latar belakang. Jadi ada tujuan penelitian yang harus ditulis ya. Jadi pentingnya penelitian dan saya melakukan penelitian ini dengan tujuan apa ya. Saya kira itu ya teman-teman, dan ini sudah cukup banyak ya, seperti kuliah satu mata kuliah ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-temannya, buat teman-teman semua. Di lain waktu, di video yang lain nanti saya akan kupas tuntas juga bagaimana cara membuat kutipan, bagaimana cara kita menyusun sebuah kalimat atau paragraf dan yang lain sebagainya. Kalau teman-teman ada request untuk membuat konten video yang mungkin berkaitan dengan masalah yang teman-teman hadapi, teman-teman boleh kirim ke komentar ya. Nanti insya Allah akan saya pilih video mana yang kiranya cocok untuk teman-teman. Oke teman-teman, saya kira itu. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini supaya saya semangat membuat konten yang bisa memberikan dan berbagi ilmu kepada teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.